Alhamdulillazi amarana bi dzikrillah fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul muta'al. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi al-haq al-munqiz min ad-dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kamal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi Allah faqad faza man akhlasa bil rahmah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani idza sawza kullu wa idza fasada kullu, al-ulama wal umara. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah dalam barakah dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas anugerah nikmat sehat afiat, iman dan Islam sehingga terpanggil batin kita untuk duduk bersimpuh di tempat yang mulia, bersujud, memohon dan meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Pemberi, Dzul Jalal wal Ikram. Kita sama-sama menghadiri undangan Allah, melaksanakan kewajiban salat hamba Allah, yaitu ibadah salat Jumat, yang insyaallah mudah-mudahan amalia kita dari awal sampai saat ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iringan dan lantunan salawat dan salam tercurah dan terfokus pada sosok hamba pilihan manusia mulia yang bukan kekasih Allah, siapa dia? Dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersama sahabat dari keluarga beliau, para sahabat dan para umatnya, dan yang memperhatikan syarat agamanya, nanti kelak yaumul qiyamah kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masyaallah muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari tempat yang mulia ini dan waktu yang amat sangat mulia di pekerjaan yang mulia, kita angkat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Yunus ayat 7, 8 dan 9, di mana Allah membeberkan ini semua, mengungkapkan bahwa di antara makhluk-makhluknya ada yang senang berjumpa kepada Allah, ada yang tidak senang berjumpa kepada Allah. Luar biasa Allah yang membuka rahasia ini. Ada manusia tidak senang berjumpa kepada Allah, dan ada yang senang berjumpa kepada Allah. Kalau yang senang berjumpa tidak aneh, tapi ada yang tidak senang ketemu dengan Allah. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Tapi insya Allah yang ada di masjid ini sedang termasuk bagian orang yang senang berjumpa kepada Dzul Jalal wal Ikram. Allah yang membaca ini ayat di mana Allah menyatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa asma'u biha wal an ayatina ghafilun. Surah Yunus ayat 5, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada keinginan ingin berjumpa kepada kami, kata Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ada orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami. Wa radu bil hayati, dan mereka senang gembira dengan kehidupan dan kemewahan dunia. Mereka unggulkan dunia, mereka fokuskan pada dunia, seolah abadi mereka di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa radul hayatnya wasma'nu biha, dan mereka tentram kalau sudah memiliki dunia, kalau sudah punya kedudukan, jabatan, pangkat dan harta, seolah harta dan jabatan ini semua melanggengkan kehidupan dia di dunia. Ini yang sedang jadi masalah kaum muslimin rahimakumullah. Waradu bil hayati dunya watma'annu biha, mereka tumanina, itma'anna yatma'innu, tenang, nyaman, tentram sudah. Kalau sudah memiliki dunia semuanya, seolah mereka abadi, mereka langgeng, tidak ingat kepada firman Allah,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya jiwa akan mengalami kematian kaum muslimin rahimah. Mereka lupa ini semua. Wa hum la yashurun. Mereka tidak merasa bahwa mereka akan kembali kepada Zat pencipta alam semesta, Dzul Jalali wal Ikram. Inna ilaina iyyakum tsumma inna alaina hisabahum. Jadi kata Allah kaum muslimin rahimahumullah, innal ladzina la yarjuna wa la yarjuna dunya wa la ayatul ghafir. Dan termasuk orang terhadap ayat-ayat kami mereka tidak memperhatikan, tidak ada tadabbur, tidak ada pengkajian, tidak ada penelaahan, dan tidak ada pemikiran tadabbur kaum muslimin wa tafahum dan memahami ayat ini. Laisa minhum tadabburan wa tafakkuran. Tidak ada tadabbur, tafakkur, tafahum. Tidak ada itu semua kaum muslimin rahimahumullah. Jadi mereka katakan wa ma'annu biha. Mereka nyaman, mereka bahagia, mereka tentram dan apa yang mereka miliki. Kalau ini semua sudah mereka dapati, langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka adalah ahli penduduk neraka dengan hasil karya yang mereka kerjakan. Ini kaum muslimin rahimahullah. Mereka yang mengoptimalkan dunia lupa ibadah. Mereka yang fokuskan kekayaan lupa kepada Allah. Maka kata Allah, orang seperti ini adalah orang yang tidak ingin berjumpa pada aku. Maka tempatnya ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka ahli penduduk neraka dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini kaum muslimin rahimahullah. Tapi Allah memberikan imbalan, saudara. Begitu mulianya Allah, begitu amat sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, memberikan informasi bukan sekedar kepada mereka, tapi ada basyiran wa nadhira. Ada yang menggembirakan, ada yang menakutkan kaum muslimin rahimahumullah. Ayat yang ke-8 mengatakan apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati imanan shalih. Innal ladzina amanu shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah kasih hidayah, Allah kasih arah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan, dan Allah kasih langkah-langkah jitu yang menyebabkan hamba itu pandai bersyukur kepadanya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Karena dengan keimanan kepada Allah, Allah bimbing, Allah luruskan, Allah fokuskan, sehingga mereka tidak keluar jalur, mereka terarah dan terbimbing lebih dekat kepada Dzul Jalali wal Ikram. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Kalau sudah begini, apa fasilitas Allah yang Allah berikan mereka kepada orang seperti ini? Yahdihim biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mengalir sungai-sungai di bawah surga itu, saudara, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Artinya nanti akan melihat keindahan alam surga dengan berbagai kenikmatan dari Allah yang mereka tidak pernah lihat di dunia kaum muslimin rahimahullah. Ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hadar qalbasa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah mengatakan memandang bagaimana keindahan surga. Hanya kata surga, tapi belum pernah kita pandang. Wala uzunun sami'at pernah telinga mendengar bagaimana indahnya naungan suara surga. Wala khatara qalbasa, tidak pernah terlintas di hati manusia bagaimana membayangkan indahnya surga. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tidak terliti wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimahumullah jamaah, inilah suatu pemaparan dari Allah. Allah kasih informasi kepada hambanya. Apakah dia beriman, apakah dia menolak dari keimanan, apa dia yang berjumpa dengan Allah, atau dia menolak dengan Allah. Allah kasih dua jalan kaum muslimin. Jadi ada manusia yang tidak senang berjumpa dengan Allah, tapi ada manusia yang senang berjumpa dengan Allah. Tidak kita memilih dan memilih kaum muslimin rahimahumullah. Sudah banyak contoh-contoh orang-orang besar, ulama, kiai, ustaz, mu'alim, tokoh-tokoh semua sudah banyak yang kembali. Sudah ibrah buat kita. Suatu pelajaran untuk kita, mereka sudah kembali, mereka pulang, mereka meninggal dan sebagainya. Kita pun saya yakin akan datang, saudara.
akan datang ada kita batas kehidupan kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karena sebagai muslim luar biasa, Allah berikan informasi pertama orang yang tidak ingin berjumpa Allah, yang kedua yang ingin berjumpa Allah. Kalau sudah begitu Allah turun kalimat kita, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa da'wahum alhamdulillah. Surah Yunus 7 sampai 10 kaum muslimin rahimahumullah. Jadi begitu indahnya Allah menyampaikan informasi kepada hambanya, sekedar bukan sekedar naziran tapi basyiran. Tapi di sini ayat Allah utamakan naziran, surah pertama, baru basyiran, kabar gembira saudara. Yang pertama oleh yang ingin berjumpa Allah, faqahuna, tempat mereka neraka. Auzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, innalladzina amanu fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Luar biasa kaum muslimin rahimah. Oleh karenanya, mau tidak mau umat Islam harus bangga dengan Islamnya. Umat Islam harus bangga dengan akidahnya. Umat Islam harus bangga dengan persatuannya saudara. Di akhir zaman sudah Anda sudah demikian lupa ke Anda, mereka lupa pada ikrar, pengakuan, baiat, ikatan yang luar biasa kalimat raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'an imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Di kalimat ini sekarang sudah berusaha kaum muslimin rahimahullah. Wa bil mu'minina ikhwana. Mukmin itu saudara kita. Kalau masih sholat 5 waktu saudara kita, masih baca Quran saudara kita, masih mendengar saudara kita, Islam kita. Enggak patut untuk kita terjadi benturan-benturan di antara kita kaum muslimin rahimahullah. Enggak boleh caci maki, merendahkan, menghina dan lain sebagainya. Kenapa? Karena umat Islam adalah saudara kaum muslimin. Begitu saudara itu Islam, Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kaum apa? Wa tabarra'na min kulli dinin yuqalu bi Islam. Kami berempat dari berbagai macam ormas, akidah, golongan, jamaah yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Ini kaum muslimin rahimahumullah yang Jumat yang oleh karenanya dan juga Jumat kali ini cukup ini hanya 2 pelajaran untuk kita. Jadi kita harus memupuk tali silaturahmi yang kokoh. Kenapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Wala tatafarraqu. Jangan bercerai-berai umat Islam. Sahadat masih sama, Quran masih sama, kiblat masih sama, rakaat masih sama. Apa yang mereka perbuatkan? Hanya ujar saja inna syaitana lakum aduwwun mubin. Di dalam ayat ini Allah berfirman lakum, kata-kata lakum saudara. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Semua setan bagi kamu diusahakan Allah. Kalau kita baca ayat inna syaitana aduwwun mubin lakum, tapi karena setan amat bahaya, maka lakum diutamakan oleh Allah. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan bagi kamu musuh yang berat, merusak kata Anda, merusak kata Anda, merusak firman Anda. Inna syaitana lakum aduwwun. Nah, harusnya bukan harus kembali pada ulama, duduk di majelis, pahami Al-Quran, cintai Al-Quran, maka dengan sebab ini insya Allah rahmatan lil alamin akan kita tolak kaum muslimin rahimahumullah. Jadi mimbar yang mulia ini tidak panjang lebar, hanya 2 ayat yang amat sangat luar biasa, yaitu surat Yunus ayat 7, 8 dan 9 ini sampai 10 penutup sudah satu nasihat juga agar kita terkompak, ya, sama-sama saling bahu-bahu kalau menolong nasihat-nasihat ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antara pejabat dan ulama harus kompak saudara. Sintani 2 golongan. Bisa sholat dulu. Kalau ini baik semuanya. Wa bisa fasada dulu. Kalau ini rusak, maka rusak sebesar al ulama wal umar. Jadi ulama dan umar tidak bisa dipisahkan. Harus bersanding. Harus kebersamaan ulama dan umara baru membentuk baldatun thayyibatun waradun ghafur. Tapi kalau ulama tidak pernah, ulama dan umara tidak pernah, maka tidak ada kesatuan, maka tidak ada kesatuan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi katakan, kalau ulama ini kelompok umara dan ulama, insyaallah Indonesia baldatun thayyibatun waradun ghafur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan jauh bala, jauh musibah, jauh malapetaka, rumah tangga satu anak yang
qawmin shalih. Yang sudah pulang rahmatullah keluarga kita, teman kita Allah dan ibu Allah di jannah. Yang kurang sehat Allah memberi sehat walafiat. Yang punya hajat Allah mudahkan hajatnya, dan pada akhirnya kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani billahi ayatil hakimah taqabbal minni wa minkum sallallahu. Aqulu qawli hadza wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mustaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi durar matasal ajin min azal usul li qadarni wa min hadza ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullaha fi ma'amah wa tabu amanaha an wa alamu anna Allah amarakum bi amri badalati wa sanna bi majlis sajdi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa Allahumma 'ala al-khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'in tabi'in sanadin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya mawla ya mujib ya adna tawassalna ilaika taqdi hajatina gharib taqdi hajatina gharib taqdi hajatina gharib hajatan fi nafsina ya rab hajatan fi nafsina ya rab hajatan fi nafsina ya rab faqdiha ya khairadad faqdiha ya khairadad faqdiha ya khairadad ya sami'na innaka kullu shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadah inna Allah la yuhibbu al-ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.